Um, keep moving forward itu yang paling ku fokuskan kepada kehidupanku, keep moving forward. Keep moving forward. Walaupun misalnya kamu ada kayak salah, terus ada kayak masalah, jangan sampai itu menahanmu ke belakang. Don't let it hold you back. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube aku, Vicky Siregar. Nah, kali ini kami mau ngebahas tentang sosok anak Medan. Ini kan kita podcastnya Becak Barang. Jadi Becak Barang itu kepanjangan dari Becakap Bareng. Nah, ini dia. Ini bintang tamu. Bukan bintang tamu sih. Teman diskusi kita kali ini sangat spesial sekali karena ini anak muda Medan yang dia bakal sekolah di Amerika Serikat kalau nggak salah ya, nanti boleh diralat langsung lah gitu. Terus dia ini diterima di 2 kampus gitu tentang ya sekolah luar angkasa lah. Aku nggak pala ngerti, makanya ini mau kita ulik ini. Jarang-jarang orang Medan kayak gini, makanya ini harus kita gaspol. Oke, langsung aja kita kenalan dengan ini Pras ya. Iya bang. Oke, Pras apa? Bamasto Rahman Paso. Oke, kalau yang di sampingnya ibunya ya. Iya. Oke, ibunya. Halo ibu. Ibu apa namanya? Ibu dia. Ibu dia apa? Ibu dia Purworini. Ibu dia Purworini. Oke. Nah, ini kan pas dengar kabar kan diterima di 2 kampus Amerika ya tentang sekolah luar angkasa gitu. Itu boleh dijelasin Pras, mungkin juga ibu nanti bisa bantu gitu. Gimana Pras bisa ngedapatin itu gitu? Ya, pertama kali yang 2 universitasnya itu, satu Universitas UC California Davis di California, di mana aku belajar aerospace engineering. Terus di satu lagi itu berkolaborasi sama Arizona University dan Sampurna University Indonesia, di mana aku masuk atau mendaftar untuk mechanical engineering. Nah, yang paling terakhir itu aku dapat scholarship penuh, tapi aku belum tentu mau ngikut. Oke. Nah, kalau untuk ibu boleh ada yang mau ditambahin mungkin? Jadi apa namanya, Brahmasto ini mungkin dia terinspirasi juga gitu dari kakaknya gitu ya, yang ya kawan abang Vicky juga kan, gitu sih juga. Kalian harus tahu nih, kakaknya juga nih tentang sekolah-sekolah luar negeri, luar angkasa juga nih, nanti bisa dibantu sama ibu. Terus bu, lanjutin bu. Jadi mungkin terinspirasi dari itu juga, jadi dia juga menyampaikan, Pak, Bu, boleh ya aku pertama kali lulus SMA ini aku mencobanya itu untuk mendaftar dulu ke jalur yang di luar Indonesia, karena yang dia inginkan adalah yang jurusannya tuh memang boleh dibilang leadingnya gitu ya, yang paling top untuk sekolah di jurusan yang dia inginkan itu ya USA gitu, di Amerika gitu. Ya kami kasih izin selama dia memang merasa mampu, kompeten dan punya bekal gitu. Dan alhamdulillah itulah kemarin ketika masih kelas 3 SMA dia mencoba mempersiapkan semuanya dan alhamdulillah terima di 2 tadi. Nah, di antara 2 tadi itu memang semuanya tuh terbuka untuk dia. Apakah dia mau memasuki yang University of California Davis, di kota Davis, di negara bagian California. Kebetulan ini nggak terlalu jauh nih dengan kota Mbak ya. 3 jam juga. Iya, dari kota kakak Kak Vira, Mbaknya Vira ada di UC Berkeley, University of California Berkeley. Tapi kalau Vira itu dia ini sudah menjalani tahun kedua nih gitu. Tahun kedua. Tapi kalau Vira itu lebih ke teori fisika tentang luar angkasa. Nah, kalau Pras sendiri nih lebih ke mananya nih? Lebih ke tekniknya bang. Lebih ke teknik. Jadi misalnya kayak ulang-aling pesawat, satelit, terus kayak rover-rovernya yang kita sering lihat di kayak NASA gitu atau SpaceX, itu yang dimaksud dengan teknik aerospace engineering, atau dalam bahasa Indonesianya teknik dirgantaraan ya. Pras, kalau untuk Pras nih, kenapa gitu bisa ngambil jurusan itu gitu? Kenapa pengen gitu bu ya? Ya awalnya sih aku pas masih kecil emang suka luar angkasa gitu, tapi daripada kakakku yang lebih suka ngeliat kayak kekeranannya kayak bintang kayak planet-planet gitu, tapi aku lebih fokusnya kepada kayak alat-alatnya. Pertama kali yang paling aku suka itu ngeliat roket-roketnya kayak pertama kali yang paling aku suka itu sekarang itu roketnya Saturn V yang dibawa ke luar angkasa, sama yang paling terbarunya SpaceX yang lagi dibikin ini Starship
Starship yang ada di yang jurusan meluncurkan astronot ya. Iya. Nah, gitu. Yes. Jadi anak-anak ini memang apa ya, terinspirasi banget gitu. Kalau banyak juga orang kadang bertanya, gimana sih kalau ceritanya? Iya, aku penasaran Kalau- itu, Bu. Mungkin kalau saya flashback ya ke Iya, 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 20 boleh. tahun yang lalu gitu. Bicara histori kita nih, geng. Iya, dari sejak Mbak Vina lahir. Dan ya, umuran aku belum lah. Oh, kamu belum lahir, oke. Saya buat 17 tahun. Oke, Gitu. Jadi oke. artinya tuh masa balita mereka. Mereka itu ikut saya di satu pulau. Waktu itu saya lagi berdinas di kepala puskesmas di pulau itu. Gitu. Di sana itu kita hidup dengan seminggu listrik, seminggu enggak, seminggu listrik, seminggu enggak. Jadi ketika udah gelap dan pas lagi nggak dapat giliran dapat listrik, itu mereka pasti minta ke halaman, kan. Terus lihat bintang, ya. dan kata-kata lucu mereka tuh gini, itu kenapa lampu tinggi sekali di sana, gitu. Lampu, dia bilang, itu bukan lampu, itu bintang. Nah, kayaknya itu secara tidak mereka sadari di alam bawah sadar mereka tuh terus memacu keingintahuan mereka sepertinya ya tentang luar angkasa, alam semesta kayak gitu mungkin ya Bang ya. Keren sih ini, karena di mana aku kalau masih ingat masa kecil aku tuh Bu, penuh dengan kekonyolan. Nah si Pras, Ibu bisa dengan cerita tadi unik gitu, kreatif, berpikirnya tuh langsung visioner lah istilahnya Bu ya, ke depan gitu kan. Aduh kacau kita memang Pak. Jarang-jarang loh ada orang Medan kayak gini. Aduh kita bangga, jujur Bu, aku pribadi bangga gitu kan. Aku juga kan orang media kan Bu, sering jumpa sana sini, baru kali ini gitu ada tahu, apalagi kemarin Mbak Pira juga kakaknya ya. Jadi ini semacam karunia lah buat Bu Dia gitu. Oke, kalau dari Ibu sendiri tadi gimana? Mau ada yang ditambahkan gitu? Ya, jadi kalau kakaknya tuh lebih ke isi dari alam semesta raya. Kenapa ada ini, kenapa ada itu, dan fenomena fisika yang mendasari dunia alam semesta itu yang menjadi keingintahuan terbesar dari kakaknya. Tapi si Pras ini karena dia juga, nah nanti kalau abang mungkin mau tengok kamarnya di atasnya Bang Bu, itu penuh segala hal permit kecil-kecil dikutak-atik. Jadi dia lebih ke teknisnya gitu, tekniknya gitu. Coba Adi tambahkan lagi kayak ada yang tarik teknik luar angkasa, teknik penerbangan luar angkasa itu gimana? Galileo tidak akan bisa menemukan planet tanpa teleskopnya. Galileo tuh tidak akan bisa menemukan planet-planet tanpa teleskop. Jadi sebuah orang astronomi nggak bisa melakukan observasinya tanpa alat-alatnya. Oke. Itulah di mana orang aerospace engineering zaman sekarang itu masuki dalam bagian dari penemuan dan pengembangan ilmu alam semesta antariksa. Orang-orang aerospace adalah orang yang bikin alat, vehicle, kendaraan yang memungkinkan orang-orang aerospace Oke, nggak apa-apa. untuk melakukan observasi dan menerima data yang bisa membantu mereka untuk membentuk Oke. teori-teori dan melepaskan bagaimana precisely-nya alam semesta bekerja. nah, jadi dia suka ngomongin kakaknya gini, oke Mbak, kamu belajar teorinya, tapi kamu tidak akan bisa membuktikan teori-teori fenomena fisika analisa kalau kamu nggak punya alat. So, aku nanti yang akan buat alatnya kayak gitu deh. Jadi dia Kolaborasi Bu ya gitu ya. fokus kepada bidang yang itu tadi ya kan Dek, make it tools, bikin alat, bikin kendaraan untuk menjelajahi antariksa gitu, sehingga ya kalau abang bilang kolaborasi ya begitulah. Karena aku juga sebelumnya pernah kalau nggak salah ngebaca artikel mereka ini Bu ada kolaborasi penemuan apa gitu Bu ya, yang popok-popok apa namanya? Oh gitu. Itu yang paling pertama kali dan yang paling lucu. Itu dari SD kakak beradik ini memang udah gila untuk riset-riset ilmu. Itu boleh diceritai ulang, mungkin Prasnya nanti Ibu ditambahin. Lucu dan uniknya itu datang dari Itu gimana itu Pras? Ya gimana ya, awalnya pas kelas 4 ya. Pas kelas 4. Pas kelas 4 itu guruku sering nggak datang. Oke. Nggak datang ngajar. Itu kan kenapa dia nggak datang itu gara-gara anaknya yang masih balita itu sering kayak sakit gitu, kayak rashes gara-gara dia sering kali pipis nggak
di tengah-tengah tidur terus kayak egonya sering kebangunkan terus atau enggak kebangun jadi anaknya kayak ada mamanya agak-agak pipisnya terus ya aku jadi males karena sekali nggak ada guru ya nggak belajar. Iya. Terus kalau nggak belajar anak-anak kelas 4 ya apalagi main-main ribut-ribut. Lebih enak kalau udah belajarnya kan. Jadi dia tuh merasa, ih kok kayak gini situasinya. Terus dia nanya gitu waktu itu, ibu guru kenapa sering nggak datang sih? Iya. Gitu waktu itu ya ceritanya. Saya ingat banget karena pas dia nanya ke ibu gurunya tuh pas saya lagi jemput dia gitu, waktu itu kan SD gitu. Terus dia nanya, ibu gurunya cerita, iya babynya gitu sering diapers tuh kayak merah-merah karena apa tuh namanya ya pipisnya di tengah malam gitu tuh nggak bikin si adik bayi ini terbangun. Sehingga ketika pagi bangun-bangun udah basah full badannya terus demam. Ya bu jadi nggak masuk deh peras kayak gitu lah waktu itu ya ceritanya. Terus dia tuh saya waktu itu nih bonceng gitu kan, bonceng sepeda pulang dia kayak ngelamun gitu kayak di belakang gimana ya bolak-balik gitu apanya dek yang gimana cara nolongin bu guru biar bu guru tetap masuk sekolah biar adiknya nggak sering sakit biar kalau pipis itu adiknya bisa bikin bu guru tuh bangun kayak gitu deh. Itu sepertinya dan dia memang tipe-tipe anak yang kalau ada sesuatu yang dia pikirkan tuh akan terus dia pikir catat-catat dicoret-coret gitu sampai dia menemukan satu solusi gitu. Oke. Yang tadi apa namanya itu tadi Bu? Yang apa nama alatnya itu Pras? Wet alarm for baby. Wet alarm for baby, alarm basah untuk bayi gitu. Jadi waktu itu akhirnya, nah di dalam hal-hal yang kayak gini itulah juga kolaborasi dari dua kakak adik ini. Mungkin dari jaraknya nggak begitu jauh kali ya, bagus itu cuma beda 2 tahun, jadi lumayan kompak gitu. Masuklah di situ biasanya kakaknya Mbak Viranya itu kayak apa sih dek, kamu ini apa gitu. Dari diskusi-diskusi di antara mereka berdua itulah, dek gini aja, apa yang bikin kita bangun gitu dia bilang. Alarm lo, kring, bunyi apa? Ya kita buatin loh alarm yang bisa bikin ibu guru itu terbangun dan alarm itu bunyi karena kena pipis adik itu tadi kayak gitu. Nah jadi seperti itulah terus kemudian dua kakak beradik Bisa ya ini tuh terus menghasilkan karya iya gitu ya. dan rata-rata semua hasil penelitian mereka termasuk yang juga udah memenangkan beberapa kompetisi international Union Research Competition gitu itu awalnya dari munculnya iya dari simple tapi berawal dari kepedulian gitu. Oke. Nanti yang buat nggak tahu Pira kakaknya Pras itu nanti kita bisa kasih highlights-nya di YouTube kita juga Pira itu seperti apa gitu. Nah, Pras ini memang kalau ibarat wanita, dia ini seksi untuk diulik. Iya Bu, betul. Terus Pras, itu gimana awalnya Pras bisa tertarik di dunia yang tadi apa namanya? Aku pun kurang paham nih jadinya kan. Aerospace Science and Engineer. Kami buatlah di bawah ini gitu Bu, ya, biar supaya jelas. Itu gimana prosesnya itu Pras? Mungkin belajarnya mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan, gimana bisa dijelaskan ke kita gitu? Awalnya sih ya ibu tadi ada bilang aku sekali lagi bintang-bintang kan. Oke. Tapi kayak untuk bisa aku beneran masuk ke dalam ini itu aku mulai pas ngeliat film-film dari Nat Geo sama Discovery Channel tentang yang Race to the Moon. Terus pengembangan kosmos. Teleskop Hubble tuh kayak gitu. Terus aku ngeliat kayak NASA gitu ya, NASA. Terus aku kayak lihat roket-roketnya, terus aku kayak, lihat liftoffnya tuh ya kayak 1, 2, 3, 4 liftoff itu kayak hitung mundur peluncuran gitu. Jadi suka banget. Pras ya, dari tontonannya udah beda kan? Kalian bisa lihat kan tontonannya. Aku aja masih nonton kayak film Upin Ipin. Iya. Cuman kan Bu, kalau Pras kan udah jauh. Kalau aku nggak ada mikirnya ke sana. Tapi lanjutkan Pras, maaf ya. Terus ya habis mulai kayak gitu aku ya awalnya bukan langsung ke aerospace engineer, aku kayak lebih ke kayak aku mau masuk ke bidang teknik lah awalnya dulunya. Tapi setelah aku ngikutin banyak teknik aku mulai kayak lebih ke
into ke aerospace engineering-nya. Oke. Karena aku selang-seling dari yang lain itu aku kayak sering buka ensiklopedia, sering kayak dibelikan sama bapak sama ibu. Ada kayak gambar-gambar tentang roket-roketnya, interiornya. Pertama kali yang aku paling suka membaca itu tentang gimana mesinnya bekerja. Karena mesin roket itu kayak ada fundamentalnya emang mirip dengan combustion yang ada dalam mobil, tapi cara dia menghasilkan menggerakkannya, propulsionnya itu kayak beda dengan mesin. Karena mesin engine kan mengubahkan combustion menjadi kinetic movement dalam kayak piston sama gears, tapi kalau roket itu kayak pakai impulse, di mana dia menembakkan suatu ke bawah untuk memasukkan Newton third law terus jadi naik ke atas. Iya, Mas ya. Berarti apa yang tadi bosan katakan? Itulah gunanya Bu dia di sini. Tar Bu ya. Tar. Ini ya, aku jujur aja ya. Pras ini Emang gila nih, di atas rata-rata nih, jujur aja. aku nggak ngerti apa yang dia bilang, tapi sejujurnya itu semua ilmu. Mungkin Bu dia bisa yang jelaskan itu gimana Bu dia. Maaf ya Pras, tapi itu sungguh luar biasa Bu, jujur. Ini gak apa-apa buat kawan-kawan juga. Iya, biar kami semua belajar Oke, gitu. dan satu lagi sebenarnya untuk bisa bercerita dengan kalimat yang barusan tadi, itu Pras harus berlatih dulu tuh tadi tuh Bang, beberapa jam sebelum abang datang. Karena kalau misalnya nih kayak spontanitas orang bertanya, dan you will definitely speak in English, you will answer everything in English karena sepertinya tuh kayak yang cat gitu, kayak sesuatu yang dia dengar dan terlintas dengan cepat di pikirannya juga seperti itu gitu, seperti bahasa aslinya sudah dia pahami. Tapi saya bilang sampaikan tadi dengan bahasa Indonesia, aduh aku harus belajarin kalimatnya dengan bahasa Indonesia. Itu pun masih Berarti wah itu dia bilang makasanya vocabulary gitu, ini sedikit kelucuan singkat ini gitu ya. Sebenarnya saya sih yang harus belajar dari dia gitu Bu, ya kan? Bukannya dia yang memahami tadi gitu. Dan walaupun mungkin tadi apa yang disampaikan Pras juga masih kayak susah gitu kan dipahami, karena secara konten gitu mungkin konten daripada yang ingin dia pelajari, yaitu aerospace science and engineering, itu memang bukan konten dunia ilmu yang umum sepertinya gitu ya, yang itu spesifik banget gitu. Dan kalau tadi tuh intinya dia mau cerita bahwa dari kecil dia itu memang sudah tertarik sama yang namanya mesin. Dia tuh ketika belikan mainan atau mobil-mobilan, dia nggak pernah gue terus tabrak sana tabrak sini. Dia pasti modelnya tuh dibawa kemana-mana, dilihat, boleh dibongkar gitu. Apalagi yang mobil-mobil kecil yang bisa ditarik mundur terus aku seringkali kan itu kan seringkali cuma ada kayak base-nya, terus ada kayak swing-nya sama tutusnya atas. Atasnya seringkali aku buka terus biarkan ininya. Saking penasarannya ya gitu ya. Jadi tuh dari kecil tuh sepertinya emang itu gitu, ketertarikan dia tuh di bidang-bidang yang how to gitu, gimana cara kerja, gimana ini gitu. Nah mungkin ya dari situ kami kadang sebagai orang tua kalau pengen marah, ya dek kok dibongkar, nggak selalu dia bisa membetulkan kembali, tapi kami lihat bahwa itu menjawab rasa ingin tahunya gitu. Oh jadi ditarik mundur maju itu karena di dalam ada, dan dari situ dia punya satu konsep bahwa menyimpulkan itu tuh dari pengamatan gitu. Makanya dia dari awal tuh kami lihat ketertarikannya di situ, jadi ya sudah kami supportnya. Jadi itu dia mau bilang bahwa dia kenapa tertarik dengan bidang teknik aerospace engineering karena kalau mobil itu mungkin dia udah dapat konsepnya, mobil itu dengan bahan bakar gini ya dia melaju gini, dia lebih tertarik gimana proses mesin, teknologi permesinan yang bikin roket itu melenting ke atas gitu, dengan apalah tadi propulsion, combustion Itu harus belajar lagi gitu sama dia. Sistem penerbangannya sendiri. Sistem penerbangannya juga. Ya, sistem. Jadi juga akhir-akhir ini, dan itu juga yang kemarin membuat saya juga ketika dia sempat melakukan kompetisi di Jerman, satu tim dengan kafirannya International Conference of Young Scientists ya dia, itu riset dia tuh biasanya computer science. Biasanya kamu bisa mengerjakan coding kayak gini nih, kapan belajarnya deh? Di sekolah ya ada pasti sekian persen gitu. Pengembangan dan aplikasi aku belajar sendiri. Makanya dia tuh kalau kita sering
Dek, sudahlah Dek, tidur gitu. Tunggu, tanggung. Dia bukan main game gitu, dia mengutak-atik, mengulik-ngulik apalah coding. Dia nih modelnya, kalau ada sesuatu yang masih ganjel di kepalanya, dia pasti nggak tenang tidur. Yes, gila. Kalau awak orangnya kan Bu, misalnya awak lah kalau udah pening alan tak kau situ lah tidur awak ya kan Bu. Oke, nah gimana tadi Bu untuk selanjutnya? Ya, jadi makanya dari situ dia menyatakan gitu kan, gitu. Aku curious banget, aku pengen belajar tentang ini, gitu. Aku belajar tentang teknik kedirgantara aeronautics and aerospace science and engineering gitu. Ditambah lagi kan akhir-akhir ini inspirasi di dunia seperti itu kan sedang ini ya, sedang leading dengan SpaceX, dengan kemajuan dan Hanya terobosan option NASA gitu. masuk kerjanya gitu lah sekarang udah mulai banyak. Oke. Ditambah lagi sepertinya bukan sepertinya sih, saya yakin gitu ya, alhamdulillah juga dukungan dari sekolah mereka kemarin Chandra Kumala School yang berhasil membuat kelas juga Kak Fira sebagai student leadernya dan sekelompok siswa lain juga gitu, satu tim sekolah Chandra Kumala yang berhasil membuat research analisa space research project dengan NASA gitu. Jadi nanti lain waktu kita bisa cerita satu ini khusus dengan Kak Fira gitu. Sebenarnya riset ini udah lama ya Dek ya? Udah kayak 1 tahun yang lalu. Iya, jadi itu jangka panjang tuh Bang ini. Dari 2017 hingga 2018 gitu, hampir 2 tahun mereka mengerjakan riset itu sambil tetap sekolah nih gitu. Dengan mentor guru CK juga, mentor dari Jakarta juga, mentor dari Amerika juga, West Institute, dan kemudian riset yang udah jadi itu diterbangkan oleh NASA ke stasiun luar angkasa ISS itu jadi International Space Station gitu. Risetnya itu diamati dari luar angkasa sampai ke bumi gitu. Jadi apa yang terjadi ya dengan makhluk yang dikirim, makhluk hidup nih kan ke luar angkasa itu, apa pengaruh? Ada deh yang cerita, you're the one who research itu. Wah ya, intinya kita coba untuk melihat efek-efek luar angkasa, anti gravitasi, mikrogravitasi kepada makhluk yang kita kirim ke atas sana, yang kayak sebuah protozoa, slime mold gitu. Kita nyoba ngelihat efek-efeknya, karena kita udah tahu sedikit efek weightlessness atau microgravity kepada manusia dalam kayak muscle atrophy, ke densitas tulang sama kepada kesehatannya, tapi kita belum gitu tahu misalnya bahwa kalau protozoa atau bakteria, karena paling partikular sih paling kayak kita belum gitu tahu tentang yang satu hewan ini juga. Nah, jadi riset itu harus di-create tuh Bang gitu, gimana makhluk hidup ini tetap bisa hidup dalam keadaan tanpa gravitasi di stasiun angkasa luar, tanpa mereka nggak bisa otak-atik. Jadi kelas itu sebagai engineer-nya yang merakit peralatan untuk research itu. Ada kawan ketuanya lagi dibantu dia yang jadi coding, program. Jadi semuanya yang mendukung kehidupan makhluk dalam satu laboratorium kecil itu harus tersupport secara otomatis. Jadi kawan-kawan yang lain, riset lainnya lagi, Kak Fira jadi koordinator gitu. Jadi itu program besar. Nah, setelah udah sukses semua, alhamdulillah kita dapat penghargaan juga di Amerika. Ada konferensi para astronot dan ilmuwan antariksa ASGSR di sana, dan dari situ sepertinya tuh makin menggebu-gebu. Iya, makin menguatkan tekad anak dua ini untuk. Nah, kalau untuk nanti prestasi Pras dan Fira sendiri itu bisa kita tampilkan mungkin di beberapa slide gitu Bu ya, supaya juga nanti orang tahu Pras ini pernah dapat apa-apa aja dan juga Firanya gitu Bu ya. Oke, tadi kita ngebahasnya tentang yang sains. Jujur aja aku ada pening tapi aku senang. Karena ini kayak aku belajar gitu. Ini kalau memang aku kenal Pras dari dulu, mungkin aku jadi astronot juga nih Pras. Tapi nggak apa-apa lah, aku senang nih jumpa Pras. Kali ini kita nih Pras mau ngebahasnya tentang yang di luar Pras nih Pras. Nah, kayak Pras ini udah punya pacar. Belum dibolehin. Belum ya? Belum dibolehin. Aduh. Ini kesempatan kalian buat cewek single yang di kota Medan. Kapan lagi kalian bisa dapat cowok pintar, ganteng, dan sekolah di luar negeri? Udah, ini kalian
Kan tengok yang di channel YouTube aku ya. Ini aset ini di Kota Medan, oke? Jadi yakin nih Pras belum ada? Belum. Kenapa? Gak dikasih ibu atau cemana ini? Ibu nggak ngelarang kok. Gak apa-apa jawabannya. Tekon. Iya, iya. Jadi memang belum dikasih Pras ya, karena juga Pras mau fokus Bu ya. Sebenarnya gini sih kalau kami tuh pacar dan sebagainya itu kan sebenarnya cuma istilah gitu ya. Tapi dalam hal kayak gimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya kami nggak pernah membatasi. Kami hanya memberikan arahan bahwa dek sama dengan Vira juga gitu ya, yang udah udah lebih duluan setahun di sana, memantapkan hati berhijab gitu ya, gimana kehidupan dia di sana dan sebagainya. Kami tuh cuma kasih ini poin-poinnya ya anak-anak, ini gitu. Biasanya tuh bapak tuh yang punya peran di situ. Langsung dikasih garis merahnya Bu ya. Iya, kamu selama nggak melampaui dan melebihi dari koridor itu waste itu sih. Dan ya memang kurang tahu saya, tapi tapi teman-teman deket cewek ada kok. Iya, mungkin dia sendiri kali yang masih mensurvei. Pras ini tipikal cowok yang kalem nih kalau aku lihat nih, kan cool dia weh. Jadi kalian yang harus ngerti dia. Nah, Pras, kalau untuk hobi, Pras ini hobinya apa sebenarnya gitu? Yang paling utama hobiku sekarang itu kayak yang paling general itu kutak-kutik. Apa itu? Kutak-kutik. Apa lagi tuh, Pras? Ini unik kali memang kita ini. Kalau ketemu sesuatu aku sering kali kayak buka-buka bongkar-bongkar itu yang tadi Ibu bilang aku suka. Iya. Aku masih suka itu, apalagi kayak apapun itulah ya. Apapun itu. Kayak salah satu HP ku kayak pernah rusak gara-gara jatuh. Daripada dikasih service, aku malah aku buka. Gila, ntar lagi Pras jadi koko-koko lah yang kayak jualan japa itu Bu ya. Saya sampai, ya ini nggak diservis, nggak usah Bu, nah terus mau kamu apain? Katanya diservis pun udah parah kali. Daripada nanti juga nggak ngapain, udah dibongkar satu dan dia menemukan komponen ini, ternyata punya potensi ini, komponen ini deh. Bisa apa saya gitu? Gimana mikrofonnya, gimana komunikasinya gitu kayak ngelihat trade secretsnya mereka gitu. Berarti hobi Pras itu yang gitu-gitu gitu ya? Aduh, pening lagi kita. Terus kalau untuk sama Pras ini ada lagi? Oh ya sorry, ada lagi hobinya? Satu lagi sih ya ada salah satu namanya model kits. Model kits. Apa itu Pras? Itu kayak rakitan gitu, kayak dikasih kamu kayak cuma parts-partsnya gitu, terus kamu perlu bikin kayak Lego tapi lebih semi kompleks gitu lah. Misalnya kayak Gundam, pesawat, kayak juga mobil-mobil gitu, kayak cuma dikasih parts-partsnya itu kamu sendiri aja yang perlu bikin. Lego itu udah lewat mungkin Iya. Dia itu minta ikut kursus robotik yang berbasis Lego NXT itu dari kelas 3 SD ya. Iya. Itu dia udah menang 2 kali kompetisi robotik tingkat nasional, menang juga untuk level usianya. Nah, terus dia menemukan nggak gitu menantang lagi kayak gitu karena part-partnya gitu aja gitu kan. Dan kadang diberikan Lego pun ini buku petunjuk rangkaiannya tuh udah nggak dilihat lagi. Dia udah jadi gitu sendiri gitu. Jadi sebenarnya dia memang lebih suka hal yang lebih challenging dan menantang kreativitas. Tapi balik lagi programnya kan, tak kati lagi. Lari-larinya ke situ juga Bu ya. Kasih setnya, bikin, terus bongkar, bikin bongkar lagi. Ada lagi hobinya Pras? Satu lagi yang paling kayaknya Berenang gitu, kayak main bola gitu, main badminton. Nggak ada ke situ Pras? nggak ada sih. Kalau buat kayak latihan olahraga sih ya. Iya, dia ada rutinitas kita gitu, berenang ya biasanya Tapi bukan lebih kayak hobi sih. Iya. Oh, but there was time, ada satu masa dia ini atlet junior sepatu roda provinsi Sumatera Utara loh Bang. Jadi ya masa-masa tahun berapa itu? Itu dia suka banget itu roller inline skate. SD 5 sampai SMP. Nah, gitu. Tapi habis itu itulah kami juga waktu itu pelatihnya saya sudah lupa abang siapa ya dari Sulawesi Persatuan Sepatu Roda Sumatera Utara waktu itu yang pasti masuk ke Latda mau rencana untuk PON atlet junior gitu-gitu nanti dapat medal pas gini kami mensupport gitu ya dan dia juga menunjukkan interest waktu itu tapi ketika kemudian dia bilang kayaknya cukup deh gitu dia bilang ya kan ada dia bilang kayaknya cukup gitu
pelatihnya, sayang lo kelas udah dikit lagi kemampuan aku udah belum kesini. Oh dia kalau gini pinter juga tuh bang gitu. Bisa deh ya? Iya bisa gitu. Nanti dapat medali, dia bilang gini, insya Allah aku dapat medali dari kompetisi yang lain bang. Jadi ya dia membuktikan itu. Buktikannya, ya. Jadi ketika dia merasa cukup, dia pasti punya alasan gitu ya. Dia bilang fisik tuh begini gitu. Setiap kali habis latihan gitu, kok sepertinya aku kurang ini lagi ya gitu loh. Aku nggak fun lagi, kurang enjoy. Kami juga tidak ingin mereka terpaksa dengan apa yang mereka jalani. Oke, kalau untuk cita-cita nih Pras, pasti waktu kecil Pras adalah cita-citanya. Memang kadang kita kan beda-beda tuh kan. Ketika kecil aku pengen jadi pilot. Nah besar lagi nih. Kalau Pras sendiri sebenarnya yang Pras ingat nih, waktu kecil tuh cita-cita Pras tuh mau jadi apa gitu? Awalnya sih mau jadi insinyur. Tapi itu ketemu aerospace engineering mau jadi astronot. Tapi setelah jadi mau lihat gimana, tapi habis dipikir-pikir lagi kayaknya nggak mau jadi astronot lah. Aku mau jadi orang yang bikin roketnya lah. Tetap balik lagi jadi engineer lagi ya, jadi roketnya. Karena kalau aku keluar angkasa, aku yang naik di atas roketnya itu kayaknya aku takut lah. Kayak aku nggak tahan naiknya gitu lah. G-force-nya ya. Iya. G-force. Nah, langsung aja nih, pertanyaan terakhir nih Pras. Aku jujur aja nih Pras, jumpa Pras nih kayak macam kuliah lagi aku. Teringat aku 4 tahun yang lalu Bu, kuliah lagi gitu Bu kan. Iya, karena yang dibilang si Pras ini sebenarnya betul-betul apalah ilmu gitu kan. Aku penasaran nih dengan kayak orang Pras. Pasti punya filosofi hidup atau pandangan hidup tuh atau moto lah gitu kan. Itu apa gitu Pras, sehingga Pras bisa sampai kayak gini gitu, bisa dijelaskan gitu. Keep moving forward itu yang paling ku fokuskan kepada kehidupanku. Keep moving forward. Keep moving forward. Walaupun misalnya kamu ada kayak salah, terus ada kayak masalah, jangan sampai itu menahanmu ke belakang. Don't let it hold you back essentially. Just keep moving forward. And usually when it comes to like how I see things in the world, I usually think that if you don't understand anything, try understanding it. Don't give up. If something seems so out of reach, then make it closer. Udah Pras? Itulah gunanya. Bu dia ada di sini ya. Itulah gunanya ada Bu dia di sini Pras. Karena aku nggak pandai bahasa Inggris Pras. Oke, maaf ya Pras ya. Oke Bu, bisa diartikan. Iya, itu tadi yang sempat saya singgung di awal. Ketika dia itu mulai kesulitan untuk merangkai, ya mohon maaf dia tetap seorang anak Indonesia, cinta pada tanah air Indonesia. Tapi karena mungkin bahan-bahan yang banyak diserap sama dia itu adalah linguis gitu kan, ilmu-ilmu yang sering dia suka lihat, pantau, pelajari dari source gitu, bahkan pelajaran dia di sekolah juga di lingkungan Inggris. Jadi sepertinya dia tuh lebih familiar, lebih cepat dengan kosakata bahasa Inggris. Ketika itu harus diubah dalam bahasa Indonesia, sometimes ketika dia kesulitan ya jadi kayak kita gitu kan gitu. Kalau kita mendengar orang bercakap bahasa Indonesia langsung gitu. Mau translate ke Inggris baru mikir, jadi dia nggak kebalikannya. Tapi intinya yaitu keep moving forward, itu kamu harus terus maju gitu ya deh ya. Hidup itu harus terus maju. Sometimes kamu bisa berhenti karena kamu dapat masalah, tapi bukan berarti itu harus membuat kamu melangkah mundur. Tapi tadi dia bilang mau setback atau apa gitu. Berhentilah di titik itu, don't hold you back, jangan membuat kamu mundur ke belakang. Kamu harus tetap maju, tapi ketika kamu merasakan ada satu kesulitan, berhentilah sesaat di titik itu dan selesaikan masalahmu. Kalau itu sesuatu tentang hal yang kurang atau belum kamu mengerti, berusahalah untuk mencari tahu dan mengerti di titik ini supaya kamu keep moving forward lagi. Gitu deh? Ya, betul. Gila nih memang, kalau ngebahas tentang Pras ini memang nggak ada habisnya nih. Tapi tangga itu dia bilang, kalau kamu di tangga ini kesulitan, jangan turun. Ya berhentilah dulu sesaat di sini. Solve your problem. Kalau itu sesuatu yang sedang tidak bisa kamu pahami, kamu sedang sulit memahami sesuatu di sini, ya carilah bantuan dari sekelilingmu, orang-orang di sekitarmu yang punya pengaruh positif gitu untuk menyelesaikan itu. Terus melangkahlah lagi, gitu deh. Kalau Cicik misalnya jatuh, blek gitu terus gimana? Nah, kalau jatuh kayak mana pula itu Pras? Ya bangkit lagi. Gitu. Bangkit lagi, naik tangga lagi ya deh. Pras, ini Pras kita udah karena udah ada gelap Bu ya, jadi kita mau berakhir nih Pras. Mungkin nanti kita di next time
belajar bahasa Inggris pula aku jadinya. Gak mantep, cocok itu Pras ya bahasa Inggris sama. Berarti kita saling memberi pengaruh. Iya. Jadi next time nanti kita mau ulas Pras lagi nih tentang yang lebih seru pastinya Pras ya. Juga ibu dia pasti tetap ada. Aku pun juga nanti belajar bahasa Inggris lagi gitu. Amin. Nah, Pras, coba Pras tutup gitu dengan bahasa Inggris. Don't follow, jangan lupa follow, subscribe channel YouTube Vicky Siregar. Nanti kami sama Bu dia cuma bilang bye gitu ya. Subscribe. Kayak mana Pras? Bisa nggak Pras? Dalam bahasa Inggris lah Pras gitu. Biar lebih spesial gitu. YouTube aku kali ini dengan bintang tamunya gitu. Well guys, see you next time. Don't forget to like the video and subscribe, and see you in the next video. Oke. Bye. These are my minutes. Ya pastinya kalau setelah ini Pras menyusul juga kakaknya Vira untuk benar-benar melaksanakan studinya di Amerika, sepi. Itu pasti satu hal yang akan kita rasakan, yang akan saya dan bapaknya rasakan. Tetapi kami insya Allah percaya bahwa bekal anak-anak kami sudah cukup untuk mandiri di benua lain, di negara lain. Tetapi tetap sebagai orang tua, pengawasan dan pemantauan tidak akan kami tinggalkan. Untunglah dunia dalam genggaman. Jadi kami yakin kami bisa melepas mereka dengan ikhlas, tetapi juga tetap tawakal sambil mendoakan mereka agar selamat, agar lancar, dan mudah-mudahan cita-citanya tercapai.